Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah parasitologi yang diampu oleh Ibu APT Rizky Handayani MPH dengan materi cikungunya. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Ainorida, saya sendiri Fitriana, Dina Sepira Pratiwi, Nanda Riana Dewi, Terentina, dan Tasya Dwi Andina. Baik, langsung saja saya akan memulai pemaparan. Next. Cikungunya. Apa itu cikungunya? Cikungunya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus cikungunya yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti bersifat self-limiting, diserse atau dapat sembuh sendiri, tidak menyebabkan kematian, dan diikuti dengan adanya imunitas dalam tubuh penderita. Next slide akan dilanjutkan oleh Nanda Riana Dewi. Selanjutnya adalah definisi. Cikungunya berasal dari bahasa Makonde yang artinya adalah yang berubah bentuk atau bungkuk. Postur penderitanya memang kebanyakan membungkuk akibat nyeri yang hebat di persendian tangan dan kaki. Virus cikungunya ditularkan atau disebarkan oleh vektor yang sama dengan penyakit demam berdarah dengue atau DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Cikungunya berasal dari bahasa Swahili yang berdasarkan gejala pada penderita, yang berarti posisi tubuh meliuk atau melengkung, mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi yang hebat. Selanjutnya, etiologi. Virus penyebab adalah virus cikungunya atau CHIKI, kelompok alpha virus atau grup A, Anthropobomus virus. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang juga nyamuk penular penyakit demam berdarah atau DBD. Masa inkubasi untuk virus ini umumnya 2-4 hari. Selain virus cikungunya, terdapat juga anggota alpha virus lainnya yang dapat menyebabkan demam, ruam, dan antralgia seperti virus Pneumonia, Mayaro, Barmafores, Cross River, dan Cimbis. Virus cikungunya paling dekat hubungannya dengan virus pneumonia, meskipun secara genetik berbeda. Selanjutnya akan dikatakan oleh Ansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi virus cikungunya. Next. Virus cikungunya termasuk kelompok virus RNA yang mempunyai selubung, merupakan salah satu anggota grup A dari arbovirus, yaitu alphavirus dari famili Togaviridae. Dengan mikroskop elektron, virus ini menunjukkan gambaran virion yang sferis, yang kasar atau berbentuk poligonal dengan diameter 40-45 nanometer dengan inti berdiameter 25-30 nanometer. Next. Faktor penularan. Aedes aegypti adalah vektor utama pembawa virus cikungunya. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang nyamuk Aedes aegypti yaitu next. Ciri morfologi, siklus hidup dan perilaku Aedes. Ciri morfologi Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung atau dorsal tubuhnya tampak 2 garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan. Yang menjadi ciri dari spesies ini, sisik-sisik pada tubuh nyamuk pada umumnya udah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan identifikasi pada nyamuk-nyamuk tua.
Ukuran dan warna nyamuk jenis ini sering berbeda antara populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh nyamuk selama perkembangannya. Next. Siklus hidup Aedes aegypti perkembangan hidup nyamuk ini mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa, selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Dalam keadaan optimal, perkembangan telur sampai menjadi nyamuk dewasa berlangsung sekurang-kurangnya selama 9 hari. Nyamuk dewasa jantan membutuhkan glukosa sebagai bahan makanan yang dapat diperoleh dari cairan tumbuhan, sedangkan nyamuk betina membutuhkan protein-protein dari darah untuk pematangan sel telur setelah perkawinan. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, perilaku Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti bersifat antropofilik, senang sekali pada manusia. Biasanya nyamuk betina menggigit di dalam rumah, kadang-kadang di luar rumah, dan di tempat yang agak gelap. Pada malam hari, nyamuk beristirahat dalam rumah pada benda-benda yang digantung seperti pakaian, kelambu pada dinding, dan tempat yang dekat dengan perindukannya. Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi dan siang hari. Nyamuk ini memiliki kebiasaan menggigit berulang-ulang, yakni menggigit beberapa orang secara bergantian dalam waktu singkat. Selanjutnya, cara penularan. Penularan penyakit chikungunya terjadi apabila penderita yang sakit digigit oleh nyamuk penular, kemudian nyamuk penular tersebut menggigit orang lain. Virus menyerang semua usia, baik anak-anak maupun dewasa. Selain manusia, primata lainnya yang diduga dapat menjadi sumber penularan seperti pada uji hemaglutinasi, inhibisi, mamalia, tikus, kelelawar, dan burung juga bisa mengandung antibodi terhadap virus chikungunya. Seseorang yang telah dijangkit penyakit ini tidak dapat menularkan penyakit itu pada orang lain secara langsung. Proses penularan hanya berlaku pada nyamuk pembawa. Masa inkubasi dari demam chikungunya berlaku di antara 1 hingga 7 hari. Biasanya berlaku dalam waktu 2 hingga 4 hari. Manifestasi penyakit berlangsung 3 sampai 10 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gejala umum penyakit chikungunya adalah tiba-tiba tubuh terasa demam diikuti nyeri pada persendian. Salah satu gejala yang khas adalah timbulnya rasa pegal, ngilu, juga timbul rasa sakit pada tulang-tulang, sehingga ada yang menamainya sebagai flu tulang. Gejala-gejalanya mirip dengan infeksi virus, dengue, dengan sedikit perbedaan pada hal-hal tertentu. Next. Demam fase akut dalam 2-3 hari, demam chikungunya ditandai dengan demam tinggi mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Sakit persendian, nyeri sendi merupakan keluhan yang sering muncul sebelum timbul demam dan dapat bermanifestasi berat, sehingga kadang penderita merasa lumpuh sebelum berobat. Sendi yang sering-sering diserang adalah sendi lutut, pergelangan jari kaki dan tangan, serta tulang belakang. Nyeri otot. Nyeri bisa pada seluruh otot atau pada otot bagian kepala dan daerah bahu. Kadang terjadi pembekakan pada otot sekitar mata kaki. Bercak kemerahan atau ruam pada kulit. Bercak kemerahan ini terjadi pada hari pertama demam, tetapi lebih sering pada hari keempat dan kelima demam. Lokasi ruam biasanya terdapat di sekitar muka, badan, tangan, dan kaki. Sakit kepala. Sakit kepala merupakan keluhan yang sering ditemui. Conjunctival injection dan sedikit fotofobia. Kejang dan penurunan kesadaran. Kejang biasanya terjadi pada anak-anak karena panas yang terlalu tinggi, jadi bukan secara langsung oleh penyakitnya. Next. Komplikasi chikungunya. Pada kasus yang jarang, chikungunya dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti kadang di bagian uvea mata atau uveitis, kadang pada retina mata atau retinitis, peradangan otot jantung myokarditis, peradangan pada ginjal nefritis, radang hati hepatitis, radang otak encephalitis,
Kadang pada satu segmen saraf tulang belakang mielitis, radang sendi rematik, atau perburukan radang sendi yang telah terjadi sebelumnya. Sindrom Guillain-Barré yaitu gangguan pada sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh cara pengobatan. Demam cikungunya termasuk self-limiting disease atau penyakit yang sembuh dengan sendirinya. Penyakit ini tidak menyebabkan kepatalan yang berat sehingga penanganannya juga hanya bersifat simptomatis hanya dengan beberapa cara seperti pertama, banyak istirahat, kedua, minum banyak air putih dan cairan agar tidak dehidrasi, ketiga, minum obat penurun demam dan penghilang rasa sakit seperti paracetamol, keempat, selama sakit, upayakan agar tubuh tidak digigit nyamuk agar virus chikungunya tidak menular ke orang sekitar. Kelima, hindari mengonsumsi aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid sebagai pereda demam atau nyeri. Next. Tindakan pencegahan penyakit chikungunya. Pencegahan sepenuhnya bergantung pada pengambilan langkah untuk menghindari gigitan nyamuk dan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Untuk menghindari gigitan nyamuk, pertama, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk menutupi tubuh. Kedua, menggunakan kelambu atau obat nyamuk jika tidur di siang hari. Ketiga, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah. Keempat, jangan membiasakan menggantungkan pakaian di dalam kamar. Mencegah perkembangbiakan nyamuk-nyamuk Aedes yang mentransmisikan chikungunya berkembang biak di berbagai wadah buatan manusia seperti ban bekas, pot bekas, drum minyak, dan plastik kemasan makanan. Selanjutnya, contoh tanaman pengusir nyamuk yaitu ada serai wangi, tapak dara, lavender, marigold, kecombrang, dan rosemary. Next. Baik, presentasi telah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari kami mengenai materi chikungunya. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.